Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anissa Rahmaan Nabawi dari Pendidikan IPA Reguler AF MIPA UNM. Di video sebelumnya kita sudah ngebahas mengenai GLB dan sekarang kita akan bahas mengenai GLBB dipercepat, diperlambat, dan gerak jatuh bebas. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus yang mempunyai percepatan tetap. Contohnya gerak penerjun payung, gerak benda jatuh bebas, atau mobil rayu yang sengaja ditambah kecepatannya dengan konstan. Rumus GLB yaitu jarak sama dengan V0 dikali T ditambah setengah A kali T kuadrat, atau VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Pada rumus ini ada variabel A yang berarti percepatan. Jadi pada GLB karena kecepatan bendanya itu berubah, maka ada percepatan di sana. Sehingga apabila kita buat dalam grafik seperti pada gambar ini. Ini adalah grafik ketika kecepatan dipercepat pada gambar A dan ketika kecepatan diperlambat pada gambar B. Jadi pada dasarnya perbedaan antara GLB dan GLBB adalah kecepatannya. Pada GLB, kecepatan benda tetap atau tidak berubah. Itu berarti percepatannya itu 0. Di sisi lain, kecepatan benda di GLBB selalu berubah, tapi dalam keadaan teratur sehingga timbul percepatan. Kita langsung saja ke contoh soal GLB, yaitu percepatan yang dialami sebuah benda yang awalnya diam, kemudian dalam waktu 4 sekon dapat menempuh jarak 80 meter adalah, jadi di sini kita diketahui itu waktunya 4 sekon dan jaraknya 80 meter, sehingga ditanyakan percepatannya atau A. Diketahui tadi kalau rumus dari GLBB itu jarak sama dengan kecepatan awal dikali waktu ditambah setengah percepatan dikali waktu pangkat 2. Diketahui bahwa jaraknya 80 sehingga F0-nya adalah 0 dikali T-nya 4 ditambah setengah dari A-nya ini belum diketahui ya, 4 pangkat 2. Sehingga dihasilkan 80 meter sama dengan 8A. Jadi A di sini sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. GLBB ini ada yang dipercepat dan diperlambat. GLBB dipercepat itu gerak pada suatu benda dengan lintasan yang lurus dengan kecepatan yang bertambah secara beraturan, atau dengan kata lain benda mengalami percepatan yang tetap atau konstan. Contohnya saat buah kelapa jatuh dari pohonnya. Next, GLB diperlambat, yaitu gerak pada suatu benda dengan lintas yang lurus dan dengan percepatan yang berkurang secara beratur, atau bisa disebut juga benda mengalami perlambatan yang tetap atau konstan. Contohnya saat kamu melempar benda ke atas. Dan ini adalah perbedaan dari rumus GLB dipercepat dan diperlambat. Contoh soal, sebuah bus melaju dengan kecepatan 40 km per jam, kemudian bus ini dipercepat dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Berapakah jarak dan kecepatan yang ditempuh selama 30 detik setelah bus dipercepat? Sehingga di sini diketahui kecepatan awal sama dengan 40 meter per sekon. Percepatannya 2 meter per sekon pangkat 2. Dan waktunya dibutuhkan 30 sekon. Yang ditanyakan di sini adalah kecepatan dan jarak. Kita mulai dari kecepatan. Jadi kecepatan sama dengan F0 ditambah A kali T. Sehingga kecepatan awalnya itu 40 meter per sekon ditambah percepatan 2 meter per sekon pangkat 2 dikali waktu 30 sekon sehingga menghasilkan kecepatan 100 meter per sekon. Selanjutnya untuk mencari jarak dengan rumus S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Sehingga jarak sama dengan kecepatan awal 40 dikali waktu 30 ditambah setengah percepatan 2 dikali waktu pangkat 2, yaitu 30 pangkat 2. Dihasilkan jarak 2100 meter.
Jadi selama 30 detik setelah bus dipercepat, jarak yang ditempuh bus tersebut adalah 2100 meter dengan kecepatan 100 meter per sekon. Next, contoh soal GLBB diperlambat. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 216 km per jam. Berapakah percepatan mobil tersebut untuk dapat berhenti pada waktu 10 menit? Diketahui di sini kecepatan awal sama dengan 180 km per jam dikonversi menjadi 216.000 meter dibagi 3.600 sekon menjadi 60 meter per sekon. Kecepatan akhirnya 0, T2-nya 10 menit menjadi 600 sekon. Yang ditanyakan di sini adalah percepatan. Ya, jadi percepatan mobil adalah A sama dengan V2 dikurangi V1 dibagi T2 dikurangi T1 sehingga dihasilkan negatif 60 dibagi 600 sekon. Hasilnya menjadi negatif 0,1. Nilai minus di sini berarti yaitu diperlambat. Jadi agar mobil dapat berhenti pada waktu 10 menit butuh percepatan sebesar negatif 0,1 meter per sekon kuadrat. Perlambatan sebesar 0,1 meter per sekon pangkat 2. Next, kita bahas gerak jatuh bebas. Ialah sebuah gerak benda yang jatuh dari suatu ketinggian tanpa adanya kecepatan awal. Ini adalah rumus dari gerak jatuh bebas. Ada 3 ya. Penerapan soalnya yaitu Doni memiliki sebuah kaleng yang ingin dijatuhkan dari ketinggian 45 meter dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon pangkat 2, maka berapakah kecepatan dari kaleng Doni saat menyentuh tanah? Jadi diketahui di sini tingginya itu 45 meter dengan gravitasi 10 meter per sekon pangkat 2. Yang ditanyakan berapakah kecepatan dari kaleng Doni saat menjatuhkan tanah? Ya, jadi rumus VT pangkat 2 sama dengan 2 dikali gravitasi dikali tinggi sehingga VT kuadrat sama dengan 900 meter per sekon kuadrat sehingga dihasilkan VT sama dengan 30 meter per sekon kuadrat. Jadi kecepatan dari kaleng Doni saat menyentuh tanah ialah secepat 30 meter per sekon kuadrat. Ya, kita sudah berada di akhir video. Itulah pembahasan mengenai gerak lurus berubah beraturan. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton video ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.